obat untuk kesepian. Dalam buku Kejadian Tuhan mengatakan bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Hewan sendiri dicipta dalam kumpulan. Boleh tolong baca dalam Kejadian 2 ayat 18 apa yang dia katakan di sana? Ayat Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Baik, terima kasih. Nah, itu dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa tidak baik jika manusia hidup seorang diri. Dan kemudiannya Tuhan menciptakan lagi satu pasangan untuk dia. Hewan pun dicipta dalam kumpulan, apalagi manusia yang dicipta dengan rupa Tuhan sendiri. Melalui ayat itu dengan jelas, rancangan Tuhan bukan untuk membiarkan kita hidup sendirian selama-lamanya. Kemudian Tuhan katakan kepada manusia untuk penuhi bumi ini dengan anak cucu mereka. Ini yang dikatakan kepada Adam. Di sini kita adalah makhluk sosial. Kita dicipta untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan orang lain. Ikatan sosial dengan pencipta kita dan sesama manusia adalah penting untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi dosa telah mengganggu rancangan itu dan kini kita berasa sunyi dan terputus hubungan dengan Tuhan dan orang lain. Nah, walaupun kita sudah mengenali Tuhan, disebabkan oleh dosa yang sudah masuk ke dalam bumi ini, kadangkala kita akan merasakan kesepian itu. Dan kadang-kadang kita merasakan bahwa kita terputus hubungan dari Tuhan dan kita merasakan bahwa tidak ada lagi harapan bagi kita. Berbahas tentang kesunyian, kesunyian mempunyai dua tahap. Yang pertama adalah secara rohani. Apabila orang yang terasing dari Tuhan, walaupun berkumpul bersama-sama dengan orang ramai, memiliki semua harta, orang itu tetap merasa sunyi karena di hati mereka kosong, tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, contohnya macam kita di sini, mungkin ada salah satu dari kita masih merasa sepi, walaupun di sekeliling kita ini ramai kita punya teman-teman. Dia katakan di sini, walaupun ramai kita punya teman, kita kaya, kita mempunyai harta, kita punya perniagaan lancar semua itu, tetapi dia masih merasa kosong, masih merasa sunyi, masih merasa ada sesuatu yang kurang sebab kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Yusuf yang dijual ke Mesir dan berkeseorangan. Dia tidak merasa sunyi karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini berbeza dengan perkara yang pertama ini. Situasi yang pertama ini, dia mempunyai ramai kawan dan dia mempunyai banyak harta, tetapi dia masih merasa sunyi sebab tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Yusuf yang sudah dijual ke Mesir, diasingkan dari keluarganya, diasingkan dari adik-beradiknya, dia tetap tidak merasa sunyi. Sebab kenapa? Dia mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan, hubungan yang baik. Yesus juga mengalami situasi yang sama
di mana pada hari-hari terakhir kehidupan duniawinya, semua yang mengikuti Yesus, hampir semua orang pergi dari sisi Yesus. Ini dikatakan ditujukan kepada murid-murid Yesus. Itulah ayat inti kita dalam khotbah ini, Yohanes 16 ayat 32 yang mengatakan masanya akan tiba dan sesungguhnya sudah tiba apabila kamu akan bercerai-berai masing-masing ke rumahmu sendiri. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri, tetapi aku tidak keseorangan, karena Bapakku beserta aku. Yesus pun secara fisikal tiada orang lagi yang di sekeliling dia, tetapi dia masih merasakan bahwa dia tidak keseorangan karena dia punya Tuhan di sisinya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Dia juga merasakan situasi yang sama seperti Yusuf dan Yesus. Ketika dia di titik yang terendah dalam hidupnya, dia ditinggalkan seorang diri, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya diri sendiri. Nah, itu merupakan tahap yang pertama. Tahap yang kedua ialah kesunyian dari hubungan manusia. Tuhan sendiri tahu walaupun manusia mempunyai Tuhan untuk mengeluh dan bercerita, kita juga perlu bersahabat dengan manusia. Sama seperti ciptaan manusia pertama Tuhan, yaitu Adam. Di sini ya katakan, walaupun Adam pada mulanya mempunyai hubungan yang sempurna dengan Tuhan, dia masih merasakan keperluan untuk bersahabat dengan manusia lain. Nah, seperti kelaparan memberitahu Anda bahwa Anda memerlukan makanan. Kesepian memberitahu Anda bahwa Anda memerlukan teman. Nah, ini adalah dia menunjukkan bahwa bersosial dengan antara manusia adalah keperluan bagi manusia. Kesepian hubungan antara manusia hanya terubat apabila kita membina hubungan yang kukuh dengan orang lain. Membina hubungan yang kukuh dengan orang lain di sini maksudnya di dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di K-group, dan tempat yang terbaik untuk mencari teman adalah dalam gereja. Nah, sebelum saya teruskan khotbah ini, saya ingin menjelaskan gereja yang dimaksudkan di sini bukanlah bangunan. Malahan orang yang percaya dan sudah menerima rahmat keselamatan dari Yesus Kristus. Simpulannya, Tuhan tidak mau kita berasa sunyi. Tuhan ingin kita untuk mencari orang yang masih belum menemukan gereja Tuhan dan membawa mereka keluar dari kesunyian rohani dan kesunyian secara hubungan manusia supaya mereka dapat peluang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Amin. Semoga renungan dan khotbah yang saya sampaikan untuk malam ini menjadi satu berkat bagi kita semua.